Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Mirza Ramadan, Zulianada Cantika Sumadinata, dan Muhammad Hafiz Nurindra. Kami akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dalam kurung potensialitas dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan dalam kurung idealitas. Tujuan pendidikan itu tidak lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas atau personalitas, sosialitas, dan berkebudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Bimbingan konseling. Menurut Prayitno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antar individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya dan atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseling sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseling memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Juga pengalaman yang menentukan arah kehidupannya. Di samping itu, terdapat suatu keniscayaan bahwa proses perkembangan konseling tidak selalu berlangsung secara mulus atau bebas dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan itu tidak selalu berjalan dalam alur linier, lurus, atau searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian merupakan contoh bahwa manusia dalam kehidupan dan penghidupannya selalu beradministrasi. Administrasi yang diterapkan di bidang pendidikan disebut administrasi pendidikan. Peran baru administrasi pendidikan akan berubah dari pembinaan pendidikan dengan sistem sentralistik menuju pembinaan pendidikan dengan sistem desentralistik.
Melalui desentralistik, SDM dan non-SDM yang ada di sekolah dan di luar sekolah diberdayakan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Administrasi pendidikan dilihat sebagai ilmu administrasi mutakhir yang menekankan sistem desentralistik melalui pemberdayaan SDM dan non-SDM di dalam dan di luar sekolah. Definisi administrasi pendidikan menurut Depdiknas RI Administrasi. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Berikut fungsi administrasi pendidikan. Itu ada perencanaan, pengorganisasian, lalu penyusunan, lalu ada pengarahan, pengkoordinasian, dan yang terakhir pergerakan. Prinsip administrasi pendidikan yaitu prinsip efisien, prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas dan pengelolaan, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan prinsip kerjasama. Agar semua kegiatan mendukung tercapainya, tujuan pendidikan yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Administrasi pendidikan memiliki asas sebagai berikut. Asas operasional atau prinsip. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam garis besar haluan negara atau GBHN disebutkan bahwa sistem pendidikan sekolah di Indonesia mengalami pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua ada asas adil. Pelaksanaan administrasi pada suatu negara bergantung pada sistem pendidikan yang dianut oleh negara tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.